Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifadu Safitri dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta dengan NIM 0498131763. Saya akan melakukan praktikum tugas 1 mata kuliah Algoritma dan Pemrograman MSIM 4203. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya sudah membuat laporan praktikum tugas 1 MSIN 4203, algoritma dan pemrograman. Soal yang nomor 1 yaitu membuat rangkuman tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan 5 daftar pustaka. Ini adalah rangkuman yang sudah saya buat dengan menggunakan referensi dari internet dan 5 daftar pustaka. Ini adalah daftar pustakanya, ada 5. Lalu yang kedua adalah membuat rangkuman tentang sejarah perkembangan Java dan contoh aplikasi yang menggunakan contoh software, maksudnya contoh software yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Sejarahnya ini sudah saya rangkum juga. Ini adalah contoh software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java. Ada banyak software, tapi yang saya masukkan hanya ada 2 saja karena diperintahkan untuk memasukkan 2 contoh software yang menggunakan bahasa pemrograman Java. Yang pertama adalah Eclipse, yang kedua adalah IntelliJ IDEA. Nah, lalu ini 2 sumbernya. Soal nomor 2 yaitu membuat algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode dari kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Dan jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Yang terakhir, jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan yaitu gaji golongan plus gaji lembur. Yang pertama ini saya sudah membuat pseudocode-nya, mulai input golongan A, B, C, input jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih atau sama dengan 5 jam. If golongan A, then set gaji pokoknya 5 juta, dan jika golongan B, then set gaji pokok 6.500.000. Jika golongan C, set gaji pokok 9.500.000. Jika golongan yang dimasukkan tidak valid, maka program akan langsung keluar. Lalu kita lanjut tadi hitung gaji lembur. Jika jam lembur sama dengan 1 jam, gaji lembur adalah 0,30 dari gaji pokok atau 30% dari gaji pokok. Jika jam lembur sama dengan 2 jam, maka jika jam lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan jika jam lemburnya sama dengan 3 jam, jika jam lembur sama dengan 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 4 jam, gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Dan jika jam lemburnya lebih atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Outputnya adalah output total penghasilannya adalah gaji pokok ditambah gaji lembur. Selesai. Dan gaji karyawan dalam flowchart yang sudah saya buat, saya membuatnya pada web Draw.io. Saya sudah membuatnya di sini, flowchart gaji Draw.io di webnya. Yang pertama kita mulai, lalu input golongan A, B, C,
Terus lalu input jam lembur 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, lebih atau sama dengan 5 jam. Golongan A gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Jika termasuk golongan A, maka masuk ke hitung gaji lembur. Dan jika tidak, dicek apakah termasuk pada golongan B yang gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Jika ya, maka langsung masuk ke hitungan gaji lembur. Dan jika tidak, lanjut dicek apakah termasuk pada golongan C yang gaji pokoknya sama dengan 9.500.000. Jika ya, masuk ke langsung menghitung gaji lembur. Dan jika tidak, maka golongan yang dimasukkan tidak valid, lalu maka program akan langsung keluar atau exit program. Nah, jika termasuk golongan A atau golongan B atau golongan C, maka langsung masuk ke hitung gaji lembur. Langsung kita hitung lagi, misalkan jam lemburnya adalah 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya bukan 1 jam atau tidak 1 jam, maka akan dicek apakah jam lemburnya sama dengan 2 jam. Jika jam lemburnya sama dengan 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Jika ya, akan langsung masuk ke total penghasilan. Lalu, jika tidak termasuk yang 2 jam, akan dicek apakah masuk ke jam lembur yang 3 jam. Gaji lembur untuk jam lembur 3 jam adalah 34% dari gaji pokok. Jika ya, akan langsung masuk ke total penghasilan. Dan jika tidak termasuk lembur yang 3 jam, maka akan dicek apakah masuk ke jam lembur 4 jam. Jika tidak, maka akan dicek ke jam lembur yang 5 jam yang lebih atau sama dengan 5 jam atau tidak. Jika tidak, maka akan dicek lagi ke total penghasilan. Dan jika iya, juga akan tetap dicek jika ya, akan dicek hitung ke total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lalu hasilnya adalah output total penghasilan. Selesai. Ini adalah flowchart yang sudah saya buat dan sudah saya masukkan ke laporannya. Nih, mohon maaf agak kurang jelas karena flowchartnya cukup panjang, jadi perlu di zoom untuk melihatnya dengan lebih jelas. Nah, lalu untuk mengecek atau mengimplementasikannya, saya menggunakan IntelliJ IDEA Java dengan bahasa pemrograman Java. Sini saya cek. Jadi saya sudah membuat ini paketnya, yaitu aplikasi pertama. Lalu saya membuat kelasnya, yaitu kelas Halo Java. Lalu langsung saja saya ketik public static void main string args scanner input sama dengan use scanner system in, system out, print masukkan golongan A, B, dan atau C. Nanti untuk mengeceknya kita masukkan dahulu golongan A, kita akan mengecek yang mana, apakah mengecek golongan A, golongan B, atau golongan C. Lalu untuk mengecek jam lemburnya, kita masukkan jam lembur. Lalu double gaji pokok sama dengan 0, double gaji lembur. Lalu masuk ke menghitung gaji pokok berdasarkan golongan. Jika golongan A, maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika golongan B, gaji pokoknya 6.500.000. Jika golongan C, gaji pokoknya 9.500.000. Lalu kita menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur. Jika jam lemburnya 1 jam, maka gaji lemburnya sama dengan 30% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32% dari gaji pokok. Jika jam lemburnya 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34% dari gaji pokok. Dan jika jam lemburnya sama dengan 4 jam, maka gaji lemburnya adalah 36% dari gaji pokok. Dan untuk jam lembur 5 atau lebih, gaji lemburnya sama dengan 38% dari gaji pokok. Sekarang kita menghitung total penghasilan. Double total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Outputnya untuk total penghasilan adalah ini rumusnya system.out println total penghasilan sama RP ditambah total penghasilan input close. Nah, tadi sudah saya running. Nah, sekarang kita coba mengecek masukkan golongannya. Misalkan saya masukkan golongan A. Terus masukkan jam lembur. Misalkan jam lembur yang akan saya masukkan adalah jam lembur 3 jam. Maka total penghasilannya adalah 6.700.000. Ini artinya flowchart, pseudocode, dan implementasi yang sudah saya coba ini sudah berhasil. Karena tadi saya sudah mencoba running
codingannya, lalu hasilnya adalah ini. Tadi sudah saya cek yang golongan A. Sekarang kita coba cek yang golongan B dengan jam lembur misalkan 5 jam. Coba kita enter, maka total penghasilan golongan B dengan jam lembur 5 jam, total penghasilannya adalah Rp8.970.000. Nah, ini berarti flowchart, pseudocode, dan implementasi yang coba saya buat di IntelliJ ID ini sudah berhasil. Sekarang coba kita running lagi untuk mengecek golongan yang C. Tunggu, ini sedang loading. Nah, sekarang coba kita masukkan golongan C. Misalkan jam lemburnya adalah 4 jam. Kita enter. Misalkan golongan lemburnya coba kita ganti lagi. Sekarang coba saya cek yang golongan C. Sekarang golongan C, enter. Masukkan jam lembur, misalkan jam lemburnya adalah 1 jam. Kita klik enter lagi. Maka hasilnya adalah ini, total penghasilannya. Ini artinya pseudocode, flowchart, dan implementasi yang sudah saya coba di sini sudah berhasil semuanya. Karena flowchart, pseudocode, dan implementasi yang saya coba di IntelliJ IDEA dengan bahasa program Java ini sudah berjalan dengan baik, maka artinya praktikum saya sudah selesai. Sekian dari saya, kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan dengan membuat flowchart di Draw.io, lalu membuat pseudocode langsung di Microsoft Word-nya bersama dengan laporannya saya masukkan di sini, dan rangkumannya sudah ada tadi di nomor 1, dan sudah saya coba implementasikan di IntelliJ IDEA, dan semuanya sudah berjalan dengan baik. Mohon koreksi dan bimbingannya apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian praktikum tugas 1 mata kuliah logaritma dan pemrograman MSIM 4203 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.